Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Nomor induk mahasiswa saya 193-44125. Saya adalah mahasiswa apoteker ISTN tahun 2020 angkatan 39. Video ini dibuat dalam rangka tugas materi CND di bawah naungan Ibu Nurul Akati MSc APT. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya apoteker Sri Lestari. Di sini saya akan mengedukasi Ibu tentang penyakit corona. Sekarang kan sedang mewabah ya Ibu ya. Coronavirus ini disebabkan oleh virus yang biasanya menyerang saluran pernafasan. Dia akan menurunkan daya tahan tubuh. Virus ini akan menyeberang pernafasan dan masuk ke dalam paru-paru. Gejalanya biasanya seperti apa, Bu? Gejala-gejalanya biasanya demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, pilek, ngilu-ngilu atau sakit di persendian, bisa juga disertai dengan diare. Untuk yang kasus yang berat, biasanya penderitanya akan mengalami sesak nafas. Apabila penderita tersebut pernah kontak dengan suspek atau pernah berpergian di daerah yang terjangkit, sebaiknya segera dilakukan swab untuk mengetahui diagnosisnya yang lebih lanjut. Untuk mengatasi gejala-gejala yang ringan seperti demam dan batuk pilek, Ibu bisa minum obat yang tersedia di pasaran seperti paracetamol dan obat batuk pilek yang dijual di apotek. Apabila kondisi Ibu semakin memburuk, Ibu wajib datang ke sarana kesehatan atau rumah sakit. Apabila Ibu ada gejala-gejala seperti yang sudah saya sebutkan, Ibu harus menghubungi sarana kesehatan terdekat atau rumah sakit yang menjadi rujukan pemerintah. Apalagi Ibu yang sudah berisiko pergi ke daerah-daerah yang terjangkit coronavirus tersebut. Yang menjadi masalah saat ini adalah banyak orang yang positif tapi tidak menunjukkan gejala. Langkah antisipasinya adalah kita harus memproteksi diri kita sendiri dengan langkah-langkah seperti mencuci tangan, memakai masker, social distancing, tidak berpergian bila ada keperluan, atau meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas kita sendiri, karena sebenarnya penyakit ini akan sembuh apabila tidak ada penyakit berat yang menyertainya, dan akan sembuh dengan adanya daya tahan tubuh kita yang meningkat. Cara pencegahannya seperti apa, Ibu? Cara pencegahan yang dapat kita lakukan untuk saat ini adalah Ibu ya, biasakan mencuci tangan dengan cara yang benar. Ada 6 langkah cara mencuci tangan. Atau Ibu bisa menggunakan masker pada saat berpergian atau sedang bekerja. Apalagi kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai garda terdepan dalam pelayanan. Ketiga, jauhi tempat-tempat keramaian. Keempat, bisa dengan meningkatkan daya tahan tubuh seperti banyak minum air putih, cukup istirahat, makan makanan bergizi, olahraga teratur, minum vitamin C dosis tinggi juga bisa untuk saat ini. Yang terpenting, Ibu melakukan social distancing, jadi diusahakan kita ada jarak dengan orang-orang di sekitar kita, hindari kerumunan untuk saat ini, dan stay at home, atau kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak, diusahakan Ibu hanya di rumah. Hindari bepergian ke tempat atau negara-negara yang terjangkit penyakit coronavirus ini. Menurut Nikkei Asia Review, obat virus corona saat ini adalah Avigan. Avigan dikembangkan oleh Jepang Fujifilm Holding. Obat tersebut telah diterapkan untuk mengobati penyakit COVID-19 yang terjadi di Jepang dan Cina pada awal Februari 2020. Obat Avigan ini juga membantu meringankan gejala pneumonia tanpa efek samping. Dari penggunaan obat Avigan ini, hanya 8,2% pasien yang memerlukan alat bantu pernafasan. Sedangkan yang tidak menggunakan Avigan, sebanyak 17% lebih pasien harus dibantu dengan alat pernafasan. Walaupun di Cina sendiri penggunaan Avigan sudah dianggap aman, tetapi negara Jepang dan Korea tidak setuju dengan pendapat negara Cina tersebut. Mereka belum menggunakan Avigan sebagai rekomendasi untuk mengobati penyakit coronavirus ini. Uji klinis Avigan dilakukan di Wuhan dan Shenzhen.
dilakukan terhadap 200 penderita yang telah terinfeksi COVID-19. Hasilnya, dari penderita yang semula positif menjadi negatif dalam waktu 4 hari. Sedangkan yang tidak menggunakan terapi Avigan memerlukan waktu sekitar 11 hari. Menurut Direktur dari Kementerian Ilmu Pengetahuan di Cina, penggunaan Avigan terbukti sangat aman dan efektif. Obat Avigan ini juga membantu meringankan gejala pneumonia tanpa efek samping. Dari penggunaan obat Avigan ini, hanya 8,2% pasien yang memerlukan alat bantu pernafasan. Sedangkan yang tidak menggunakan Avigan, sebanyak 17% lebih pasien harus dibantu dengan alat pernafasan. Walaupun di Cina sendiri penggunaan Avigan sudah dianggap aman, tetapi negara Jepang dan Korea tidak setuju dengan pendapat negara Cina tersebut. Mereka belum menggunakan Avigan sebagai rekomendasi untuk mengobati penyakit coronavirus ini. Uji klinis Avigan dilakukan di Wuhan dan Shenzhen. Dilakukan terhadap 200 penderita yang telah terinfeksi COVID-19. Hasilnya, dari penderita yang semula positif menjadi negatif dalam waktu 4 hari. Sedangkan yang tidak menggunakan terapi Avigan memerlukan waktu sekitar 11 hari. Studi juga membuktikan bahwa obat coronavirus Avigan ini membawa efek samping yang sangat fatal. Obat ini dapat menyebabkan kematian pada janin maupun cacat pada janin. Sedangkan untuk penggunaan obat kloroquine di Amerika telah disetujui oleh Presiden Donald Trump. Tetapi menurut FDA sendiri, Avigan belum disetujui untuk penyakit coronavirus. Kloroquine digunakan untuk penyakit malaria dan radang sendi. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo telah mengimpor 2 produk tersebut, yaitu Avigan dan kloroquine, untuk mengatasi wabah virus corona di Indonesia. Akan tetapi, virus ini akan lebih efektif dan sembuh bila kita menaikkan daya tahan tubuh kita sendiri. Demikian Ibu penjelasan saya tentang coronavirus, gejala, pencegahan, tata laksana obatnya. Semoga edukasi dari saya bermanfaat. Yang terpenting kita jangan panik, tetap waspada dan menjaga kesehatan. Tetap lakukan social distancing dan hanya di rumah, tidak berpergian apabila tidak dalam kondisi yang mendesak.